Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Titi dari Aplikasi Nasional 2019. Ini saya akan menjelaskan mengenai pengantar sistem informasi. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai evolusi dari komputer. Nah, komputer pertama kali menggunakan mesin yang bernama ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Calculator. Setelah kemunculan ENIAC, mulailah muncul UNIVAC 1 yang hanya bisa menggunakan satu perintah dari penggunanya. Lalu muncullah berbagai permintaan, berbagai penggunaan komputer sehingga mereka menginginkan komputer yang multitasking yang bisa digunakan oleh banyak orang dan juga bisa digunakan dengan banyak perintah. Maka muncullah IBM Sistem 360. Tetapi penggunanya ini terbatas karena hanya bisa digunakan oleh para spesialis informasi. Maka dari itu diciptakanlah mini komputer pada organisasi-organisasi kecil agar bisa digunakan oleh setiap individu. Nah, dari kemunculan mini komputer ini mulailah tercetus PC atau personal komputer atau mini komputer, micro komputer, maaf. Nah, dengan adanya ini orang-orang bisa menggunakan komputer sesuka hati mereka dan juga memberikan perintah sesuka hati mereka. Lalu dalam evolusi komputer dikenal dengan istilah Moore's Law atau hukum Morse yang berbunyi kekuatan sebuah komputer akan meningkat sebanyak 2 kali lipat setiap 18 bulan dengan biaya tertentu. Contohnya, semisal ketika saya ingin membeli komputer 15 tahun yang akan datang dengan harga yang sama dengan komputer saya saat ini. Tentu itu akan berbeda. Kenapa? Karena komputer saya 15 tahun yang akan datang akan lebih cepat daripada komputer saya yang sekarang dengan harga yang sama. Karena kekuatan komputer saya tadi akan meningkat sebanyak 2 kali lipat setiap 18 bulan, seperti itu. Jadi kemungkinan kecepatannya adalah 1024 kali. Nah, lalu ada arsitektur komputer. Nah, komputer ini memiliki dua perangkat, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras ini dikendalikan oleh sistem operasi dan juga perangkat lunak digunakan untuk memenuhi permintaan dari penggunanya, seperti menghitung atau mengolah data. Lalu ada beberapa contoh hardware seperti prosesor sebagai otak dari komputer yang sangat krusial. Ini mengelola alat input dan output, lalu alat penyimpanan data dan juga operasi data. Lalu selanjutnya ada CPU sebagai pengendali seluruh komponen lain, dan juga ada RAM, yaitu tempat penyimpanan data sementara, dan juga ada motherboard, yaitu tempat yang menghubungkan semua elemen seperti prosesor, RAM, dan juga hard disk. Nah, berbeda dengan RAM sebagai tempat penyimpanan data sementara, USB, hard disk, dan juga CD-ROM merupakan tempat penyimpanan data permanen. Selain itu, terdapat alat pendukung yang membantu penggunanya dalam mengambil keputusan, seperti keyboard, mouse, monitor, dan juga printer. Nah, selanjutnya adalah arsitektur komunikasi. Nah, dalam komunikasi data, kita memerlukan yang namanya modem. Nah, modem ini merupakan hardware yang memodulasi sinyal digital dari sebuah komputer ke sinyal analog, atau contohnya itu tuh suara. Nah, dan sebaliknya. Selain menggunakan modem, kita juga bisa menggunakan jaringan nirkabel atau WiFi saat ini kita sebutnya. Nah, lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai sistem informasi. Sistem informasi merupakan suatu sistem virtual yang memungkinkan manajemen untuk mengendalikan operasi sistem fisik perusahaan. Nah, apa sih sistem virtual? Sistem virtual itu merupakan karyawan, mesin, dan juga uang yang mentransformasikan input menjadi output melalui suatu proses. Nah, sistem fisik ini juga tergolong open system atau sistem terbuka, di mana sistem ini berinteraksi dengan lingkungan dan juga penggunanya. Contohnya dari sistem fisik dan sistem virtual itu adalah sistem fisik itu ruang penyimpanan barang bersediaan. Nah, untuk menjelaskan apa aja sih yang ada di situ, kita bisa menggunakan file induk persediaan yang berbasis komputer. Jadi sistem virtual ini menjelaskan apa saja yang ada di sistem fisik seperti itu. Lalu saya akan menjelaskan mengenai evolusi aplikasi komputer. Yang pertama adalah sistem pemrosesan transaksi. Nah, sistem ini digunakan untuk meningkatkan keakuratan dan juga kecepatan dalam menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan data dan juga informasi. Nah, selanjutnya ada sistem informasi manajemen. Ini muncul karena adanya ketidakpuasan dari pihak manajer atas sistem pemrosesan transaksi. Jadi, tidak memberikan informasi yang dibutuhkan. Maka dari itu, SIM ini akan dibuat dengan menghasilkan informasi yang berkaitan dengan masa lalu, masa kini, dan juga prediksi tentang masa depan. Selain itu, SIM juga digunakan oleh para problem solver dan juga decision maker seperti manajer. Nah, dalam membuat keputusan, dalam menghasilkan informasi, SIM menggunakan dua perangkat lunak, yaitu report writing software, yaitu menghasilkan laporan berkala yang terjadwal, dan juga laporan khusus yang tidak terjadwal karena bersifat insidental. Ada kejadian yang tidak bisa diantisipasi. Dan juga adanya
Nah, lunak model matematis, yaitu simulasi operasi sistem fisik perusahaan dengan menggunakan bahasa pemrograman. Lalu selanjutnya ada sistem kantor virtual. Nah, ini merupakan kemampuan otomatisasi dari komputer. Jadi ada email, ada fax, ada voicemail, ada video conference, dan lain sebagainya. Sistem ini akan memudahkan pekerjaan para manajer, seperti ketika mereka ingin rapat segera tapi tidak bisa berkumpul di saat itu juga, mereka bisa menggunakan video conference. Atau ketika mereka ingin memberikan perintah secara cepat, bisa melalui email atau menggunakan voicemail seperti itu. Nah, selanjutnya ada decision support system. Nah, ini membantu manajer dalam memecahkan masalah tertentu dengan menggunakan pendekatan tertentu. Nah, ini menggunakan 3 sumber info, yaitu basis data relasional, basis data pengetahuan, dan juga basis data multidimensional, seperti itu. Nah, terdapat yang namanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang nantinya bersama yang nantinya akan menafsirkan permasalahan dan juga memaparkannya dan juga akan memberikan solusi penyelesaian seperti itu. Lalu ada yang namanya ERP system atau Enterprising Resource Planning. Nah, ini mengintegrasikan 3 sistem, yaitu ada DSS, ada SIM, dan juga ada sistem pemrosesan transaksi. Nah, ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan organisasi secara menyeluruh. Nah, lalu saya akan menjelaskan mengenai salah satu pengguna dari sistem informasi, yaitu adalah manajer. Nah, manajer itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah strategic planning level. Nah, ini diduduki oleh presiden dan juga wakil presiden, berfungsi untuk membuat keputusan dan juga membuat rencana. Lalu ada manajemen control level. Nah, ini diduduki oleh direktur produksi dan juga kepala divisi. Nah, ini bertanggung jawab untuk mewujudkan rencana dari atasan dan juga memastikan bahwa tujuannya itu akan tercapai. Nah, lalu ada operating control level, ini dipegang oleh kepala divisi dan juga pimpinan proyek yang bertanggung jawab untuk melaksanakan proyeknya, seperti itu. Nah, di dalam tingkatan manajemen itu terdapat beberapa area bisnis yang dibidangi oleh para manajer seperti keuangan, lalu sumber daya manusia, lalu ada layanan informasi, ada produksi, dan juga ada pemasaran. Lalu selanjutnya ada fungsi manajerial, yaitu ada planning, organizing, controlling, leading, dan juga actuating. Nah, planning ini yang pertama adalah planning. Planning ini kita itu menentukan rencana apa saja yang mau kita lakukan. Kalau organizing itu kita menyusun suatu cara untuk menjalankan planning kita. Lalu ada actuating atau implementasi atau perwujudan dari plan kita. Nah, ini bisa diwujudkan dengan merekrut para pekerja, para tim kita, orang-orang yang berkompeten. Lalu ada leading. Leading itu adalah mengarahkan para sumber daya itu agar melaksanakan rencananya. Lalu ada controlling atau mengontrol agar sumber daya dan juga para tim kita itu bekerja sesuai dengan jalannya. Lalu ada 4 tahapan pemecahan masalah. Yang pertama adalah aktivitas intelijen, yaitu mencari kondisi yang memerlukan solusi. Setelah itu lanjut ke aktivitas perancangan, yaitu mengembangkan, mencari, dan juga menganalisis segala kemungkinan tindakan. Setelah itu adanya aktivitas pemilihan, yaitu memilih satu tindakan dari banyak kemungkinan tadi di aktivitas perancangan. Lalu setelah itu, yang terakhir adalah aktivitas peninjauan, yaitu menilai pilihan-pilihan kita yang ada di masa lalu. Apakah sudah tepat atau belum, seperti itu. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.